Ramli. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, Pak Ramli. Pak Ramli. Iya. Lama tidak ketemu ya. Iya, Pak Pen, selamat pagi bersama dengan timnya. Pagi, masih persiapan. pagi. Selamat pagi. Mana ya Savana, mana ya Savana ya? Beli di atas rumah. Oh, sini. Jemur ya, Kan jemur persiapan ya. masak apa Pak Pen? Jemur viola ale. Gimana Gu? Pak Pen persiapan makan apa? Opor ayam di tonggo. Di atas penting itu. Kami mau berdoa dulu. Oke. Silakan. Setengah 9. Taruh. Pak Roni kalau ganti background gimana Pak Roni? Pakai laptop itu kok. Oh, saya enggak punya laptop. Kalau HP nggak bisa. Oh, iya ada. Oke. Maklim di rumah mana ini Maklim? Pas. Oh, di Podang. Podang 3. Masak itu Maklim enak, masak udang. Tepung roti. Asing kemana Asing Esther? Ada. Asing Esther kemana? Oh ada. Iya. Biasanya kalau kenaikan kita ke pantai ya. Iya. Biasanya di pantai. Biasanya di pantai. Iya, betul. Sekarang di rumah saja. Nah itu Pak Roni juga di pantai, gambarnya kan pantai. Loh, hilang. Orang Halo, Beratna, selamat pagi. Halo, Bu. Pantai Kuatan ini, Pak. Nah itu Tuhan Yesusnya di belakang sudah turun ke surga. Turun ke surga. Naik ke surga. Surga ya. Oh, Turun Pak, cepat sekali Pak. Nyuruh Tuhan Yesus turun Pak, kiamat itu. Pak Dewi ini pengennya cepat-cepat Tuhan Yesus turun ini. Betul. banyak yang setuju lihatannya ini. Belum Pak, belum. Belum siap. Masih banyak yang belum diselamatkan. No. Iya, betul. Hilang tuh kalau background. Nanti sore jadi Pak Roni. Wah, boleh deh. Boleh. Nah, ibunya bingung nanti sore ngapain, ibunya bingung itu. Aku kepo ya, ada apa nanti sore? Ngepantai. Ngepantai. Sudah bukan ngegunung ya, enggak ngegunung ya. Kalau gunung Pak Pen. Kita ke Ngartini aja. Sebelahnya rumahnya Pak Julius. Oh, Pak Slamet itu Pak Slamet Ki. Loh. Oh iya Pak Slamet. Gimana nih Pak Slamet? Ada Tata kok enggak ada Pak Slamet ini. Ta, papamu mana, Ta? Ibu masih ke belakang. Nanti ini ya. Oh iya. Masih ngurusin belakang. Bu Slamet. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai, karena hari ini kan kita barengan dengan saudara kita yang merayakan Idul Fitri ya. Jadi bisa saja jaringan internet kita akan terganggu begitu. Dan
mohon sabar. Nanti kalau misalkan ada yang terganggu, masuk lagi. Begitu ya, Ibu Bapak ya. Sip? Ya. Oke. Baik, sip. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kenaikan kita, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur akan kasih dan rahmat-Nya kepada setiap kita. Kita akan memulai ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menolong kita, ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan, mari kita bersuka menyatakan kasih yang begitu luar biasa yang dinyatakan kepada kita, kita syukuri itu, kita pujikan, bersuka di dalam Tuhan. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu? Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Kita bersyukur Tuhan menolong setiap kita. Mari kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan kami tidak bersama-sama di gereja, bahkan kami di rumah kami masing-masing, mungkin kami ada di perjalanan atau dimanapun, tapi kami percaya kasih Tuhan dinyatakan melalui persekutuan ini. Kami percaya Tuhan hadir dan kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih hari yang begitu indah ini. Kami bersuka untuk Tuhan, kami merayakan kenaikan Tuhan, rasa syukur kami. Kiranya Tuhan menolong ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah senantiasa pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami berserah ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya menyapa kembali bagi Bapak Ibu yang baru masuk. Selamat pagi. Kita bersyukur, kita akan terus memuji Tuhan. Sebelumnya ada di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga. Bukan berarti dia meninggalkan kita begitu saja. Dia akan kembali lagi. Seperti kita melihat dia naik ke surga, dia akan kembali lagi. Kapan itu? Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga akan menerima berkat melalui firman Tuhan. Kita sambut berkat firman Tuhan itu dengan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan akan kembali menyatakan juga anugerah yang begitu besar. Dan kita pasti bertemu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi Bapak Ibu, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita rendahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yosua. Mari kita dengan syukur kita menerima itu. Dengan kasih Pendeta Yosua akan menolong kita di dalam firman Tuhan. Saya serahkan. Baik saudara, kita akan berdoa, namun sebelumnya saya mohon bantuan kalau memang ada persoalan di suara dan sebagainya, dapat memberikan kode pada saya, supaya saya bisa mengulang ataupun memperbaiki terlebih dahulu. Baik, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta kepada setiap kami di tengah segala keadaan, di dalam keadaan seperti apapun, dimanapun, kapanpun, Allah senantiasa beserta dengan kami. Kami tidak dapat terpisahkan daripadamu, oleh karena semua adalah karya anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga pernyataan Allah itu, keberadaan Allah dalam kehidupan kami itu tak terpisahkan. Terima kasih ya Bapa, secara khusus melalui memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami kembali disapa oleh firman Allah. Kiranya ini boleh membangun iman percaya kami, meneguhkan iman percaya kami, melewati jalan kehidupan dengan segala pergumulan, tantangan, biarlah kami tetap teguh beriman percaya kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan hanya di dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa juga memohon. Amin. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini di dalam terang tema tak terpisahkan ruang dan waktu. Mari kita membuka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 dan 11 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Allah, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tak terpisahkan ruang dan waktu. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai manusia biasa yang maha terbatas, bukan maha tak terbatas, tetapi maha terbatas, membaca, menghayati kalimat ini bukan perkara yang sederhana, saudara. Bukan perkara yang mudah. Bagaimana kita bisa mengenal satu
realita, satu keadaan, satu kenyataan, sesuatu yang tidak terpisahkan ruang dan waktu. Sekalipun bukti tidak mudah, tetapi itu manusia itu dengan karunia akal, budi pekertinya, berusaha untuk keluar dari kodrat ini, maha terbatas tadi itu. Caranya adalah dengan kemajuan teknologi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, setidaknya menghayati tak terpisahkan ruang dan waktu itu bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana manusia coba menghayati bagaimana tak terpisahkan ruang dan waktu itu. Ya, saya katakan di situ dengan sebuah kalimat penghayatan sosial sebagai wujud kemajuan teknologi. Manusia hari ini bisa saja merasa kita tidak terpisahkan ruang dan waktu. Karena ada yang namanya kemajuan teknologi. Kita bisa video call. Nah, yang kita lakukan hari ini kan kita terpisahkan ruang dan waktu ini. Seolah-olah kan ada yang, ini ada Bu Lili Mega ya kayaknya tadi ya. Itu kan beda waktunya dengan kita yang ada di Indonesia. Tapi bisa ketemu. Wah, seolah-olah nabrak itu. Kita nggak lagi terpisahkan dengan ruang dan waktu. Secara ruang memang kita ada di tempat kita masing-masing, tapi hari ini kita bisa bersekutu. Nah, manusia coba memakai kemajuan teknologi itu untuk mungkin ya menghayati bahwa kita bisa tak terpisahkan ruang dan waktu. Namun dalam bagian firman Tuhan hari ini kita tidak diajak menemukan tema ini atau menghayati tema ini melalui penghayatan sosial ini. Lebih daripada itu, ini merupakan sebuah penghayatan iman, saudara. Tak terpisahkan ruang dan waktu dalam peristiwa Yesus naik ke surga, itu merupakan wujud iman, pengharapan, dan kasih kita sebagai orang percaya. Sungguh, saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu bagi sebagian orang tidak dipercaya, ataupun dipercaya itu hanya sebagai sebuah mitos belaka. Tapi tentu tidak demikian bagi kita orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga merupakan suatu peristiwa yang nyata, yang sungguh terjadi, dan itu menjadi salah satu fondasi iman bagi kita orang percaya. Bahwa Yesus hidup, ya, tetapi dia tidak hanya hidup, dia naik ke surga di tempat yang maha mulia. Karena di sanalah tempatnya. Kita meyakini itu. Bahkan kita mengharapkan kedatangannya yang kedua kali. Dan kasih yang kita kerjakan itu merupakan implementasi atau wujud daripada keyakinan dan pengharapan kita. Kita terus menyatakan kasih kita pada Kristus. Karena kita percaya kepadanya dan kita tahu ia akan datang kembali untuk yang kedua kali sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyatakan keselamatan itu secara sempurna bagi kita, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, maka menghayati tema ini di tengah perayaan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan sebuah penghayatan iman. Kita melakukannya, kita bersekutu, kita beribadah, memperingati hari ini. Oleh karena ini sebagai wujud iman dan pengharapan juga kasih kita. Bukan sekedar sebuah tradisi gerejawi belaka, tapi lebih daripada itu, ini adalah wujud iman kita. Saya percaya bahwa Yesus itu hidup. Dan ia naik ke surga. Kalau di dalam bahasa Injil Yohanes pasal yang ke-14, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Menyediakan tempat bagi saya, bagi kita semua orang percaya. Maka hari ini kita masih mengerjakan dan selalu mengerjakan, melaksanakan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memakai akronim ya supaya untuk memudahkan kita mengingat dengan istilah IPK. Ya, ini bukan indeks ya, penilaian ya kumulatif, tetapi ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Saudara kasih oleh Tuhan, kita bisa memperhatikan bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu menjelaskan kepada kita
bukan sebuah peristiwa Yesus meninggalkan kita dan Yesus berpisah dengan kita. Tetapi justru ini mempertegas bagaimana iman percaya kita kepada Kristus yang hidup itu. Kalau kita memperhatikan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 tadi, bagaimana Yesus sesudah mengatakan lalu terangkat ke surga dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Tentu kita mengerti bahwa peristiwa Yesus naik ke surga itu didahului dengan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Dan itu mendatangkan atau menghadirkan berbagai kesan yang mendalam bagi para murid. Yesus yang mati itu bangkit dari kematiannya, menyatakan kuasanya. Kok nggak lama kali ini Yesus naik ke surga seolah-olah akan meninggalkan mereka. Para penafsir kitab suci mengatakan bahwa dua orang yang berpakaian putih itu adalah malaikat. Malaikat yang menjadi saksi bagaimana Yesus itu naik ke surga, selain para murid itu sendiri. Coba mengingatkan mereka bahwa mengapa engkau terus memandang Kristus seolah-olah Kristus hendak meninggalkanmu. Lalu ditegaskan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, justru ini bicara tentang iman kita atau orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mereka yang memperingati hari kenaikan Kristus, mereka yang mengalami peristiwa Yesus naik ke surga, mengalami sebuah peneguhan iman bahwa imanmu kepada Kristus yang hidup itu adalah benar adanya. Ia bukan pribadi yang lain, tetapi ia pribadi yang sama, yang dinubuatkan oleh para nabi kelahirannya. Bahkan ketika Yesus ada di dunia, dia menjelaskan bagaimana ia akan mati, tetapi dia tidak akan mati selama-lamanya, dia akan bangkit, itu terjadi. Tetapi Yesus juga mengatakan dia akan naik ke surga. Di mana Thomas di dalam Yohanes 14 mengatakan, aku tidak tahu jalan ke situ. Lalu Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dialah jalan menuju pada surga itu. Dan kali ini mereka menyaksikan apa yang dinubuatkan oleh kitab suci. Demikian juga apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus. Itu sungguh-sungguh terjadi. Iman kepada Kristus yang hidup kembali dinyatakan, ditegaskan, diteguhkan melalui peristiwa Yesus naik ke surga. Peristiwa Yesus naik ke surga bukan hanya meneguhkan iman orang percaya, tetapi juga menyatakan pengharapan yang nyata bagi orang percaya. Pernyataan daripada malaikat kepada para murid, Yesus ini yang naik ke surga, dia akan datang kembali. Itulah pengharapan orang percaya. Kalau hari ini kita hidup di dalam iman percaya kita kepada Kristus, saudara, ingatlah bahwa kehidupan kita ini ada ujungnya. Saya kira kemarin saya sudah menyampaikan dalam sebuah renungan ibadah penghiburan, saya mengajak jemaat untuk membaca satu bagian di dalam Roma 8 ayat 18 yang mengatakan bahwa penderitaan zaman ini itu kalah besar dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Artinya, itulah pengharapan orang percaya. Kita tahu betul Kristus yang membebaskan kita, Kristus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Kristus itulah yang akan datang kembali, menyatakan pertolongannya, penebusannya, keselamatan yang daripadanya secara sempurna. Dialah yang datang kembali sebagai Tuhan, Hakim bagi kita sekalian. Saudara kasih oleh Tuhan, itulah pengharapan kita. Maka peristiwa Yesus naik ke surga meneguhkan iman bahwa engkau benar percaya kepada Kristus karena ia adalah Kristus yang hidup. Tapi selain itu juga kita dinyatakan sebuah pengharapan bahwa Kristus yang terangkat ke surga itu, dialah yang akan datang kembali. Dan janjinya, nubuatannya, ya dan pasti bagi kita sekalian. Saudara, kalau
keyakinan kita pada Kristus yang hidup itu nyata dan semakin diteguhkan. Kalau saja pengharapan kita pada Kristus yang akan datang kembali itu dinyatakan secara terang oleh firman Allah, maka kita mengerti mengapa kita mengasihi Kristus. Apa wujud iman dan pengharapan kita kalau bukan kasih kepada Kristus? Saya di sana memberikan kalimat kepada amanat Kristus, kasih kepada amanat Kristus. Saudara, saya coba menjelaskannya begini. Kalau kita hidup di dalam iman dan pengharapan sungguh kepada Kristus, maka wujud nyatanya adalah kita belajar untuk mengasihi Kristus. Belajar mengasihi Kristus atau hidup yang mengasihi Kristus tidak lain adalah hidup yang mau taat kepada amanat atau perintah Kristus dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain kita coba belajar untuk taat kepada firman Allah, firman yang adalah Kristus itu sendiri. Itulah kehidupan orang percaya. Maka seringkali banyak orang mempertanyakan iman kita. Praktek iman kita. Mengapa kamu tetap mengasihi walaupun kamu dilukai? Oleh karena itu bagian daripada iman dan pengharapan kita. Kasih itu adalah panggilan iman dan pengharapan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Mengapa kamu mau merugi untuk melayani Dia atau melayani Yesus atau mengikut Yesus? Karena itulah makna daripada iman dan pengharapanku sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa kita harus bayar harga untuk melaksanakan penginjilan, pemberitaan Injil, layanan kasih sebagai karya gereja? Lagi-lagi tidak lain adalah itu adalah bagian atau panggilan iman dan pengharapan kami sebagai orang yang mengasihi Kristus. Saudara, disinilah kita bisa menghayati tema kita. Tak terpisahkan ruang dan waktu. Saya coba mengkelompokkan dengan beberapa kalimat singkat ini supaya mudah mengingatnya. Baik kelahiran, baik kematian, kebangkitan, ataupun kenaikan yang hari ini kita rayakan. Juga kedatangan Yesus yang kedua kali, atau Kristus yang kedua kali. Itu adalah nubuatan daripada kitab suci. Nah, saudara, kita tahu betul bahwa kelahiran Yesus itu membawa Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa itu menjadi sama dengan manusia. Begitu dekat dengan kita. Bukankah itu? Tidak ada ruang dan waktu yang memisahkan kita. Allah hadir di antara kita. Bahkan kematian yang umumnya dihayati, diratapi, dialami, dirasakan sebagai sebuah perpisahan. Rupanya kematian Kristus itu justru bermakna bagaimana manusia yang berdosa itu, yang jauh daripada Allah oleh karena dosanya, melalui kematiannya lah, manusia yang berdosa itu dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Allah yang Maha Kudus. Kebangkitannya terlebih lagi kembali menyatakan keberadaannya, kekekalannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Demikian lagi kenaikan Yesus ke surga. Ketika para murid bisa saja tergoda untuk berpikir bahwa Yesus meninggalkan kita. Apa yang akan terjadi? Maka mereka terus menatap langit, lalu diingatkan oleh para malaikat, Dialah yang akan datang kembali. Dia ke surga, menyiapkan tempat bagimu di kita sekalian. Dan semua ini ada bagian di dalam nubuatan kitab suci. Nubuatan para nabi. Yesus sendiri juga menjelaskan hal ini secara berulang-ulang. Dan disinilah kita menemukan bahwa kita tak terpisahkan ruang dan waktu daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun di dalam peristiwa kenaikan Yesus naik ke surga. Karena kasih oleh Tuhan, tentu kita masih ingat khotbah hari Minggu kemarin. Persis dalam perikop yang sama, tapi ayat yang sebelumnya. Kita diajak untuk melihat bagaimana kita para murid Kristus
itu adalah penerus karya Kristus. Secara fisik, Kristus tidak bersama-sama dengan kita di dunia ini. Secara fisik, Kristus tidak ada di dunia ini, tetapi para murid Kristus, gereja Kristus itu ada di dunia ini dan tetap melakukan hal yang sama yang Kristus lakukan di dunia ini. Itu panggilan iman kita. Satu sisi. Di sisi yang lain, itulah wujud daripada iman dan pengharapan kita yang sungguh kepada Tuhan. Kalau hari ini kita bisa bersaksi tentang kebangkitan Tuhan, tentang kenaikan Tuhan, itu dinyatakan oleh karena Roh Kudus turun atas kamu. Nah, ini memang syarat dengan pengajaran atau doktrin tentang Allah Tritunggal. Bagaimana Allah yang tidak terpisahkan ruang dan waktu itu ada di dalam sebuah keyakinan, kepercayaan, dan penghayatan akan Allah Tritunggal. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dimanapun dan kapanpun. Dimanapun dan kapanpun. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, disinilah letak kita bisa menyatakan bahwa Allah tak terpisahkan ruang dan waktu. Karena dimanapun kita hidup dan kapanpun kita hidup, yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah pimpinan Roh Kudus, penyertaan dan bimbingan Allah Roh Kudus bagi kita sekalian. Dimanapun dan kapanpun kita hanya memikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan dan apa yang tidak Ia kenan untuk kita lakukan. Sehingga nampak sekali bahwa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Bahwa Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita taat kepada Allah yang menyertai hidup kita. Kita mengarahkan diri pada tujuan hidup surgawi. Kalau hari Minggu kemarin kita diingatkan bahwa gereja ada untuk melaksanakan misi Allah. Gereja ada untuk mengerjakan pekerjaan Kristus, untuk meneruskan karya Kristus. Saya pakai istilah tujuan hidup surgawi. Hari ini kita juga sama. Para murid pada waktu menyaksikan Yesus naik ke surga juga sama. Mereka coba melihat Yesus itu terus yang naik ke surga. Tapi malaikat mengingatkan, ya, yang naik ke surga, ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Udah waktunya kamu tidak memandang ke atas terus, tetapi waktunya kamu menandang sekelilingmu, di mana kamu berada, kapanpun kamu berada, kerjakan apa yang menjadi karya Kristus dalam hidup kita. Maka Yesus memberikan perintah itu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, jadilah saksi. Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kristus memberikan kita sebuah amanat, sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita sekalian. Di dalam ketaatan kitalah kita boleh menghadirkan Kristus di mana kita hadir dan kita ada. Kita boleh menyatakan Kristus kapanpun di saat kita mengerjakan apa yang firman Allah ingin kita kerjakan dan mau kita kerjakan. Saudara, hiduplah di dalam ketaatan. Allah itu adalah Allah Immanuel. Justru itulah kunci kita melayani, itulah kunci kita untuk terus bekerja melalui gerejanya. Oleh karena apa? Ada kekuatan yang tak terbatas yang menyertai, menolong dan memimpin setiap kita. Untuk itu, mari kita menyerahkan hidup ini. Hidup sebagai murid Tuhan, menghayati bahwa Allah ada dalam hidupku, maka aku dapat mengerjakan apa yang Ia inginkan. Walaupun itu sulit bagiku, tapi Kristus adalah sumber kekuatan yang mampu menyertai, menolong, menopang saya untuk mengerjakan apa yang Ia inginkan. Supaya banyak orang melalui hidup kita mengenal, mengalami Kristus dengan sungguh. Karena kita adalah orang-orang yang tak terpisahkan oleh ruang dan waktu oleh Tuhan. Saudara, saya mengingat waktu zaman masih SMA dulu, pertama kali saya mengenal metode pelayanan penginjilan EE, ya, Evangelist Exposition. Ada satu ayat yang menjelaskan bagaimana Allah itu tidak terpisahkan ruang dan waktu, dan Allah itu menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan surgawi sekalipun kita masih di dunia yang penuh tantangan ini. Ya, ayat itu ada di dalam Yohanes pasal yang ke-10.
Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-28, bunyinya begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, ini memang konteksnya berbicara tentang bagaimana hidup kekal itu dialami oleh manusia. Ini berasal daripada kekuatan kuasa Tuhan yang memegang tangan manusia berdosa itu, mengangkat tangan manusia berdosa itu supaya keluar daripada lumpur dosa. Dan ketika itu berdasar pada kekuatan tangan Allah, maka digambarkan di dalam Yohanes 10 ayat 28 tadi, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita. Kelemahan kita, keterbatasan kita, kekhawatiran kita tidak dapat merebut hidup kita daripada Allah. Bukankah itu menyatakan bahwa Allah tak terpisahkan ruang dan waktu bagi kita? Untuk itu, saudara, jangan takut, jangan gentar. Hayati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, itu justru sebagai wujud iman, pengharapan, dan kasih kita. Kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita sedang diingatkan dan disemangati kembali. Ingat, Yesus memberikan amanah kepadamu. Dalam peristiwa Yesus naik ke surga, yang mengingatkan kita, tugas kita sebagai orang percaya. Saksikanlah Kristus dalam kehidupanmu. Kerjakanlah kasih Kristus dalam kehidupanmu di dunia ini. Sampai Yesus datang untuk yang kedua kali. Kiranya iman, pengharapan, dan kasih itu nyata dalam kehidupan kita. Menolong kita menjadi orang-orang yang bukan ditinggalkan oleh Yesus karena Yesus naik ke surga, tetapi sedang menantikan Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya. Sehingga kita hidup senantiasa di dalam pengharapan, di dalam ketaatan, dalam sukacita kasih, di dalam kehidupan yang terus mengerjakan pekerjaan Allah di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali mengingat peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Yang secara tidak langsung menegaskan bahwa iman kami kepada Kristus tidak salah. Bagaimana nubuat kitab suci secara lengkap menjelaskan baik kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, sampai kedatangan yang kedua kali. Dinubuatkan dengan jelas oleh para nabi di dalam kitab suci. Dan hal itu terjadi secara nyata. Dan ketika kami memperingatinya, kami diteguhkan kembali bahwa iman percaya kami kepada Kristus, bukan pada Kristus yang mati, itu pada Kristus yang hidup. Demikian juga Kristus yang bukan meninggalkan kami, tapi Kristus yang mengutus Roh Kudus untuk menyertai hidup kami, menguatkan hidup kami. Demikian juga yang akan datang untuk kedua kali bagi kami semua. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih, oleh karena iman dan pengharapan itu sungguh ada dan nyata dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami, Tuhan, di tengah masa kehidupan seperti ini, kami terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kami. Oleh karena kami memiliki pengharapan yang jelas, oleh karena kami memiliki kasih yang didasari dengan iman yang sungguh. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Yesus luar biasa. Ada amin Bapak Ibu? Kita bersyukur Tuhan kita telah naik ke surga. Dia juga tidak meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan penghibur yang begitu luar biasa. Oleh Roh Kudus kita boleh membaca firman dengan begitu baik. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan memujikan Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setianya, selalu baru setiap hari, setiap waktu. Biarlah senantiasa kita memuji dengan penuh sukacita, kita luapkan sukacita dan syukur kita. Tuhan Yesus baik. Kita pujikan bersama-sama, kita bersyukur, kita bergembira bersama. Tiada berkesudahan.
tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dulu sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sungguh baik bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki ke dalam pokok doa kita, mulai doa syafaat. Biar senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan dengan kasih Losededi akan memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terputus ya. Sik, apakah mendengar suara saya? Nyambung ya. Nyambung, Bos. Nyambung. Baik, terima kasih. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sekali lagi Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah, kembali memperingati kenaikan Tuhan. Tuhan, kami mengingat masa-masa yang lalu di mana kami ketika kami memperingatinya, kami selalu berkumpul bersama-sama. Kami selalu bergembira bersama-sama. Kami selalu saling memotivasi. Tidak ada jarak di antara kami ketika kami beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi di tahun ini kami dengan kondisi yang terbatas memperingatinya. Kiranya Bapa, keadaan yang seperti ini tidak membuat hati kami kecil. Karena sejatinya kami memperingati kenaikan Tuhan kami. Meskipun dengan situasi yang sangat amat terbatas. Tapi sesuai dengan firman-Mu, kiranya apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan, apa yang kami imani,
Itulah yang menjadi dasar kami untuk tetap bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami bersyukur. Pagi hari ini kami berdoa menyerahkan untuk diri kami secara pribadi. Jemaat Gereja Kristus Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kami. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa menghadirkan Kristus di tengah-tengah kehidupan. Termasuk di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Kami terus menghadirkan Kristus di dalam karya kami. Di dalam apa yang kami lakukan. Kami boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kuatkan kami, berikan kami kekuatan. Roh Kudus kiranya menolong kami, memberikan kami hikmat untuk boleh melakukannya. Dan kiranya jemaat-jemaat Tuhan yang lain juga boleh memberi motivasi pada diri kami secara pribadi. Menolong kami bertumbuh bersama-sama. Dan itu menjadi kekuatan kami tatkala kami lemah, tatkala kami hilang pengharapan, tatkala kami menjadi orang-orang yang takut dengan situasi. Ada saudara-saudara seiman kami yang membangun kami, yang menolong kami, yang senantiasa mendoakan kami. Kiranya iman kami, pertumbuhan kami itu boleh terus Engkau sertai dan Engkau berkati. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan. Secara khusus kami berdoa untuk pembangunan gereja kami secara fisik. Pembangunan sudah dilaksanakan, tahap demi tahap mulai dikerjakan. Kami memohon pimpinan Tuhan bagi setiap orang yang terlibat langsung di dalamnya. Para pekerja, Tuhan berikan kekuatan kesehatan selalu. Para orang-orang yang memikirkan pendanaan, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa menolong pekerjaan mereka. Bagi para panitia pembangunan yang mengawasi pembangunan, Tuhan menolong berikan hikmat. Sehingga pekerjaan ini boleh berjalan dengan baik. Dan setiap kami jemaat Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong kami. Berikan hati yang terus mau berdoa bagi pembangunan gereja ini. Kami juga boleh terlibat secara langsung, baik secara dana maupun secara doa, kami terus berdoa. Tuhan kiranya menolong kami. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang saat ini sedang terjadi, pandemi yang terus terjadi, bahkan ada varian-varian baru yang ditemukan, Tuhan kiranya Engkau menolong pemerintah kami. Mereka boleh bijak, mereka boleh penuh hikmat Tuhan menanganinya dengan baik. Dan kami sebagai masyarakat Indonesia, boleh Tuhan berikan kepatuhan secara penuh. Apa yang dipikirkan, apa yang diperintahkan, apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, boleh kami patuhi dengan baik. Tuhan tolong, baik pemerintah juga setiap kami masyarakat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa di tengah-tengah masa pandemi ini, bagi saudara-saudara kami yang sedang merayakan hari kemenangan mereka. Tuhan kiranya menolong, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Secara khusus ketika mereka merayakan, di mana menjadi ketakutan bahwa perayaan itu menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran virus. Tuhan kiranya menolong. Sehingga setiap saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang merayakan hari kemenangan mereka, mereka boleh juga dengan patuh melaksanakan protokol kesehatan, menjaga diri mereka, menjaga orang lain yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan. Dengan rasa syukur, meskipun kami dalam keadaan yang terbatas, tetapi kami tetap bersyukur karena segala sesuatu Tuhan yang atur, segala sesuatu Tuhan yang menolong. Terpujilah namamu Bapa di dalam Kristus Yesus Allah kami yang telah hidup bagi kami, yang telah naik bagi kami, dan akan datang kedua kali bagi kami juga manusia yang percaya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih loh, Saudara. Baik.
terima kasih. Ya. Oke, langsung saya ambil alih. Oke. Baik. Bapak Ibu tetap bersabar. Kali ini kita ibadah kenaikan Tuhan Yesusnya tidak secara onsite atau tidak PUT, walaupun saya tetap berusaha PUT ya. Saya di luar ruangan ini. Kalau Bapak Ibu tahu, saya tidak duduk, ini posisinya berdiri gitu kan, karena tidak bisa duduk. Jadi lumayan capek rupanya. Jadi saya berusaha untuk sabar, tetap bertahan. Harap juga kita semua tetap bersabar dan bertahan. Kita akan ada sedikit permainan supaya tetap nuansanya itu nuansa PUT, saudara. Walaupun kita di rumah masing-masing. Games ini jangan salah ya, berhadiah menarik. Ya, hadiahnya, waduh, dalam bentuk rupiah, saudara ya. Walaupun kita diajar untuk tidak materialistis ya, tetapi ini kali ini hadiahnya dalam bentuk rupiah, saudara ya. Cuma jumlahnya berapa ya, tunggu aja nanti. Itu masih misteri ya. Jadi gamesnya sederhana. Silakan menjawab pertanyaan saya. Nanti saya akan lihat dari layar ini siapa yang memberikan kode ya. Kodenya seperti ini kira-kira. Nah, gini, tangan ini kameraku ya, ini ya. Gini, dada begini, berarti dia yang siap jawab. Nanti saya kasih kesempatan. Nanti hadiahnya ada 5 ya, hadiahnya ini tersembunyi. Ada angka 1 sampai 5, nanti milih. Terserah mau milih angka berapa, di balik angka itu ada hadiahnya. Nanti hadiahnya ditransfer. Ya. Baik. Ini hanya seru-seruan, tetapi saya serius soal ini. Ya, jadi kalau jawabannya salah ya saya nggak kasih hadiah, tapi harus benar gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke kuis supaya nggak terlalu tegang, saya kasih kesempatan dulu deh, satu orang ya peserta Zoom ini yang ingin merespon berkat yang diterima dari renungan firman Tuhan hari ini. Jadi semacam kayak sharing atau kesaksian pribadi, khususnya berkat yang didapat dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang mau memulai sharing? Saya minta bantuan Yesaya untuk membantu saya untuk menunjuk ya, kalau ada yang memberi kode, karena saya lihatnya 2 halaman di sini. Silakan. Ada yang mau memulai sebelum kita masuk ke permainan tanya jawab, memberikan respon, kesaksian atau berkat pribadi yang didapat melalui renungan firman Tuhan hari ini. Ini yang paling enak loh, nggak mungkin disalahkan soalnya. Pokok berani cerita. Ayo, siapa? Ada? Kalau nggak kelihatan boleh bersuara. Saya gitu. Segini. Oh, Mas Andre kayaknya udah mulai siap-siap buka mic ini. Oh, kepencet lah itu. Nggak ada ya? Nggak ada yang berani nih. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Siapapun, kecuali Lo Seroni dan Lo Sededi. Kalau kuisnya nanti boleh ikut lose-losenya. Ada yang mau memberikan respon? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lewatkan kesempatan ini. Ini kesempatan anugerah, saudara. Pokok berani cerita gitu ya, wis dapat milih hadiahnya loh. Monggo, siapa? Saya hitung sampai 3, kalau belum ada, saya masuk ke pertanyaan. Tidak ada ya? 1, 2, tidak ada ya? 3. Tidak ada ini. Baik, kalau begitu kita masuk ke pertanyaan saja ya. Ini siap-siap Mas Yesaya untuk memperhatikan kameranya, bantu saya untuk memberikan petunjuk. Siapa yang mau menjawab atau orang pertama yang boleh punya kesempatan untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, gampang ini. Dalam renungan firman Tuhan tadi, saya memberikan akronim IPK. Kepanjangannya apa, saudara? IPK. Oke, Kak C. Citra, ya saya lihat pakai jempol ini. C. Citra, monggo dibuka mic-nya. Apa itu IPK? IPK, iman, pengharapan, dan kasih.
Oke, betul. Kasih tepuk tangan di rumah masing-masing. Tonggone sing krungu ya. Baik, selamat ya. Sekarang lihat hadiahnya. Hadiahnya itu milih. Saya share dulu. Nah, kelihatan sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Itu nominalnya beda-beda. 2, 3, 4 juta, 5 juta gitu ya. Jadi pilih baik-baik dulu, didoakan dulu. Antara 1, 2, 3, 4, 5. Pilih nomor berapa, Ci? Nomor 4. Nomor 4. Saya hapus ya. Baik, selamat Anda mendapatkan pulsa 50.000 dikirim oleh Loseroni. Baik. Ya, terima kasih, Ya, ditunggu nanti nomornya didaftarkan. Baik. Ya. Masih ada 4 pulsa atau 4 hadiah ya. Pertanyaan yang berikutnya. Sebentar, saya harus kembalikan dulu. Stop share ya. Baik, berikutnya pertanyaannya masih tetap terkait dengan khotbah yang saya sampaikan tadi. Sebentar, saya harus lihat pertanyaannya. Baik, ini pertanyaannya. Tadi ada nubuatan kitab suci tentang apa yang dialami oleh Kristus. Ada kurang lebih dalam slide tadi saya sampaikan 5. Minimal saya jawab 3, saya anggap sudah boleh mendapat hadiah. Minimal 3, ada 5 sebenarnya. Apa saja itu? Depannya K semua, clue-nya begitu. Silakan. Bu Suli. Bu Suli. Baik, Bu Suli, monggo. Dibuka mic-nya. Kalau bisa 5, jos. Bu Suli. Oke. Sidora ya, Bu Ya, Suli. Jadi, minimal 3, Bu. Kalau bisa 5, Bu. Ya. Kelahiran. Kematian. Betul. Kebangkitan. Mau lanjut? Kenaikan. Nah, benar. Satu lagi nanggung. Kedatangan itu kali. Ya. Baik, kasih tepuk tangan buat Bu Suli. Jawabannya benar. Ya. Saya kasih kesempatan untuk milih hadiahnya. Tinggal 1, 2, 3, 5. Nomor berapa? 3. Nomor 3. Saya hapus ya. Ya, selamat Anda mendapatkan 10.000, Bu. Sorry. Nolnya hilang biji. 10.000. Nggak apa-apa. Kata Joko Pinurbo begitu ya. Kurang atau lebih rezeki dirayakan dengan secangkir kopi. Nggak apa-apa, Bu. Dapat 10.000 lumayan. Bisa tinggal ngecat andring, Bu. Terima kasih. Nah, gini, karena Bu Suli jawabnya komplit, excellent. Diminta 3, saya jawab 5. Saya kasih kesempatan sekali lagi, Bu. Nanti bisa dikasihkan ke emak atau siapa gitu loh. Boleh milih sekali lagi. Nomor 21, 25. Nomor 5 loh, Su. Nomor 5. Baik. Oke, tambah 20.000 ya. Untuk yang 10.000 dan 20.000. Ini beda-beda, Bu. 20.000 dikirim oleh Lose Dedi, 10.000 dikirim oleh saya ya. Nanti saya diminta. Baik, saudara kasih lihat Tuhan, masih ada 2 apa hadiah lagi. Saya kembalikan lagi. Ada yang mau dalam bentuk kesaksian respon terhadap renungan firman Tuhan hari ini boleh. Saya kembalikan lagi dengan pertanyaan yang pertama tadi. Ada yang mau menyampaikan? Masih tidak ada? Masuk ke pertanyaan lagi loh kalau tidak ada. Tambah angel ya masuk pertanyaan. Baik, masuk pertanyaan aja ya. Oke, pertanyaannya adalah di bagian terakhir renungan firman Tuhan tadi, saya membacakan 1 ayat. Alamatnya di mana? 1 ayat yang di bagian akhir khotbah tadi, ada 1 ayat yang saya ajak kita membuka dan membuka. Oh, baik, Ai Lili. Ya, Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Ya. Baik. Dan hidup kekal itu tidak bisa hilang. Ya. Karena Allah yang melakukannya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Ai Lili ya.
Baik, AI boleh memilih hadiahnya. Saya pikir ini nanti yang ngirim Bu Monica yang ini. Nomor 1. Ya, 1 sama 2. Nomor 1. Baik, nomor 1. Kita buka ya. Ya, hadiahnya 20.000 ya, pulsa ya, dalam bentuk pulsa. Nanti dikirim ke nomor HP-nya para pemenang ya, sudah dicatat. Saya ya, berikan ke orang lain karena nomor saya tidak aktif. Ya, bisa dikirim ke 085646484571 nanti. Itu nomor saya. Ya. Enggak bercanda. Boleh, nanti tak kirim ke orang lain. Baik, terima kasih ya. Yang nomor 2 ini tadi ada yang ngechat pribadi, nggak mau jawab tapi mau minta pulsa ya. Saya kasihkanlah nanti ya. Jadi yang nomor 2 saya tidak florkan. Kita cukup sampai di sini. Baik, terima kasih. Semoga ini boleh memberkati kita sekalian dengan pulsa walaupun tidak banyak, bisa ikut Zoom seterusnya ya. Baik, saya kembalikan ke Nelita sebelum kita akhiri ibadah kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersuka cita, kita sudah berkuis bersama walaupun kita tidak dalam satu ruangan. Bila kita tetap bersuka cita, kita tetap berbahagia, sehat terus di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di penghujung ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengakhirinya. Kita pujikan, Bapa terima kasih bila senantiasa, walaupun kita berpisah melalui Zoom ini, tapi bila senantiasa hati kita tetap satu, yaitu untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita akhiri dengan pujian Bapa terima kasih, nanti doa penutup oleh Bapak Pendeta Yosua. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa dan berkat. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh kembali mengingat satu peristiwa, Yesus menyatakan, menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Engkaulah Allah yang berkuasa, memiliki tahta, kerajaan surga, dan pemilik dunia ini. Engkau menyediakan tempat bagi kami, tempat yang maha mulia, tempat yang terbaik, yaitu surga-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kiranya melalui peringatan dan perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, iman kami diteguhkan, pengharapan kami semakin jelas, demikian kasih kami semakin bertumbuh. Nama Tuhan dimasyhurkan. Hari ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami akan mengakhiri pertemuan kami lewat Zoom ini. Tapi biarlah masing-masing kami, hati dan pikiran kami, terarah kepada Tuhan dan menerima berkat-Mu. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang mencipta dan memelihara kehidupan-Mu, yang penyertaannya adalah kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga berkat pertolongan boleh nyata dan melimpah dalam kehidupan kita sekalian. Saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Amin. Ibu. Ibadah kita selesai. Ya, saya silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Ben, terima kasih listener semua yang melayani. Sehat selalu ya Bapak Ibu.
Tuhan berkati. Salam sehat. Mohon izin mundur. Mohon izin. Para lose jangan lupa. Para lose jangan lupa. Nanti malam. Para lose jangan lupa ya, hadiahnya dikirimkan. Siap. Oh, sudah. Nanti tak bilang loh, Shirley. Ini ada beberapa yang sudah keluar. Apa kita yang masih ada ini kita foto dulu ya? Tadi lupa, mohon maaf. Foto dulu katanya. Ah, iya lupa. Wah, lupa ya. Bilang separuh ya. Lah ya itu. Ya wes sing ada foto. Yang ada aja. Gara-gara kirim pulsa lupa Ben. Ya. Mama Suli minta pulsa ya. Iya. Tante Nelita kayaknya mau pulsa tadi kayaknya itu. Ya, saya langsung aja. Langsung mentahan. Sampai lupa foto. Baik, sudah. Sudah siap, Bapak Ibu? Ini yang belum keluar di ininya, videonya, kita mau foto dulu ya. Oke? Ben, Mama enggak ada, Ben. Saya hitung ya. Hitungan ketiga. Silakan bergaya semuanya ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak-banyaknya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati.